Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubaidah Khalilullah Abdul Goni dengan NIM 161250066. Di sini saya akan mempresentasikan hasil KTIK kelompok 2, yaitu dampak suhu dan kelembapan lingkungan terhadap kecepatan pertumbuhan jamur pada stroberi, roti tawar, dan kornet daging sapi. Yang pertama adalah latar belakang. Pada kehidupan sehari-hari, terutama di lingkungan kos atau asrama, banyak mahasiswa yang menyimpan makanan tanpa memperhatikan suhu dan kelembapan. Padahal kondisi lingkungan seperti ini sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan jamur. Jamur tidak hanya merusak kualitas makanan, tetapi juga berpotensi menghasilkan zat berbahaya bagi kesehatan. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melihat bagaimana suhu dan kelembapan mempengaruhi kecepatan pertumbuhan jamur pada beberapa jenis makanan yang sering dikonsumsi. Yang kedua adalah rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana pengaruh suhu penyimpanan terhadap pertumbuhan jamur. Yang kedua, bagaimana peran kelembapan lingkungan dalam mempercepat atau memperlambat pertumbuhan jamur. Selain itu, kami juga ingin melihat pengaruh gabungan antara suhu dan kelembapan serta potensi bahaya mitokosin yang dihasilkan oleh jamur tersebut. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Nah, penelitian ini ditujukan untuk mengetahui pengaruh suhu dan kelembapan terhadap kecepatan pertumbuhan jamur pada makanan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan membandingkan pertumbuhan jamur pada stroberi, roti tawar, dan kornet daging sapi, serta memberikan pemahaman mengenai resiko kesehatan akibat mengkonsumsi makanan yang terkontaminasi oleh jamur. Kemudian hipotesis penelitian dari kelompok kami. Nah, hipotesis yang kami berikan adalah jamur akan tumbuh lebih cepat pada suhu ruang dibandingkan suhu dingin. Nah, kami juga menduga bahwa lingkungan dengan kelembapan tinggi akan mempercepat pertumbuhan jamur. Dari ketiga bahan pangan yang diuji, stroberi diperkirakan akan paling cepat ditumbuhi jamur karena kadar airnya yang tinggi. Nah, di sini metode penelitiannya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan eksperimen sederhana. Pendekatan ini dipilih karena penelitian dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap pertumbuhan jamur. Setiap sampel diberi perlakuan suhu dan kelembapan yang berbeda-beda agar dapat dibandingkan hasilnya secara visual dan deskriptif. Yang selanjutnya adalah variabel penelitian. Nah, di sini variabel penelitian kita terbagi menjadi 3, yaitu ada variabel independen, yaitu suhu, kelembapan, jenis makanan, terus variabel dependen, yaitu ada waktu kemunculan jamur, variabel kontrolnya, ukuran sampel, jenis wadah, dan waktu pengamatannya. Nah, berikut adalah contoh hasil penelitian. Pada suhu dingin, yang sebelah kiri adalah pada saat pertama kali penelitian ini dilakukan pada hari pertama, dan yang sebelah kanannya adalah waktu terakhir pengambilan sampel ini. Begitu pula yang berikutnya pada suhu ruang, yaitu yang sebelah kiri pada saat awal dan yang sebelah kanan pada akhir percobaan. Nah, di sini perlakuan duanya yaitu ada penggunaan silika gel dan yang satunya adalah tanpa penggunaan silika gel. Gitu. Nah, lanjut ke pembahasan pengaruh suhu. Nah, dari sini hasil penelitian menunjukkan bahwa suhu memiliki peran penting dalam pertumbuhan jamur. Pada suhu ruang, aktivitas metabolisme jamur berlangsung lebih optimal sehingga jamur tumbuh lebih cepat. Sebaliknya, suhu tinggi memperlambat metabolisme jamur dan menghambat pembentukan koloni. Nah, yang selanjutnya adalah pembahasan dari pengaruh atau efek kelembapan. Kelembapan juga berpengaruh besar terhadap pertumbuhan jamur. Lingkungan yang lembab menyediakan air yang dibutuhkan jamur untuk tumbuh dan menyebar. Penggunaan gel silika membantu menurunkan kelembapan sehingga pertumbuhan jamur dapat diperlambat. Kemudian potensi mikotoksin. Jamur yang tumbuh pada makanan berpotensi menghasilkan mikotoksin yang berbahaya bagi kesehatan. Zat ini tidak selalu terlihat dan tidak mudah rusak oleh panas. Oleh karena itu, makanan yang sudah berjamur sebaiknya tidak dikonsumsi meskipun jamurnya hanya terlihat sedikit. Nah, kesimpulannya, dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa suhu dan kelembapan sangat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan jamur.
Kondisi suhu ruang dengan kelembapan tinggi merupakan kondisi paling berisiko, sedangkan suhu dingin dengan kelembapan rendah lebih efektif dalam menghambat pertumbuhan jamur. Yang selanjutnya adalah saran sebagai saran makanan yang mudah rusak sebaiknya disimpan di kulkas dan dalam keadaan wadah tertutup. Pengontrol kelembapan seperti silika gel juga dapat digunakan. Selain itu, makanan yang sudah menunjukkan tanda pertumbuhan jamur sebaiknya langsung dibuang demi menjaga kesehatan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.